الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله بخزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادر صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. وقال Abu Jahal, sambungan semalam lah. Jadi Abu Jahal pun berpendapat setelah sebelum-sebelumnya pendapat itu ditolak oleh iblis. Jadi ujar Abu Jahal, wallahi innali bihi ra'yan ma'arakum waqa'tum alaih. Aku bisi pendapat yang belum kalian keluarkan. Ara antakhudhu, pendapatku adalah antakhudhu min kulli qabilatin patan syaban jildan nasiban wasita. Dipilih dari setiap satu suku. Ya kan di Makkah itu bersuku-suku. Jadi setiap satu suku, setiap satu kabilah ada seorang yang paling jagau dipilih, yang muda, yang gagah, yang jagau, yang kuat. Jadi misalnya sukunya 10 hikung, masing-masing perwakilan. Atau berdua, misalnya yang satu suku itu 2 hikung yang jagau. Nah, summa yu'ta kullu fatan minhum sayfan sarima. Satu dari masing-masing perwakilan itu dijulungi pedang yang terhunus. Summa yu'ammidu ilaih, dan mereka itu kaina bertugas membunuh lawan Nabi Muhammad. Fayatribuhu darbatan rajulun wahidun, dan setiap masing-masing setebasan. Jadi saikung perwakilan harus ada sekali cincang nih kita, masing-masing menabas lawan parangnya masing-masing. Jadi umpat menimpas masing-masing. Fayaqtuluhu, maka sambatannya berataan membunuh lawan Nabi Muhammad. Sambatannya berataan membunuh, ada perikong untuk membunuh. Panas tarihu minhu, sedangkan kita ujar Abu Jahal santai aja di sini kita, biar aja buahnya yang gagah-gagahnya mantap. Nah, imbas sudahnya mati, si Nabi Muhammadnya mati, ya si Abu Jahal nih, kan rencana ya kalau mun sudahnya mati dicancang-cancang oleh masing-masing perwakilan suku nih, yutafarraqu, darahnya dibagi-bagi pada setiap suku-suku. Masing-masing suku mengikuti darahnya masing-masing. Nah, maka fala taqdiru banu Abdi Manaf ala harbi qaumihim jami'a. Maka seandainya keluarga Nabi bubuhan Abdul Manaf nih, kan keluarga Nabi nih, hendak sarik ngalih, hendak balas dendam ngalih juga, karena yang dimusuhi banyak orangnya, dan yang banyak itu termasuk tak kait-kait juga berataan, ada hubungan-hubungan juga, ada hubungan-hubungan tali menali keluarga nih, walaupun ada yang keluarga jauh, yang 2 kali sapopo, 3 kali sapopo gitu. Nah, jadi seandainya bubuhan mamarina Nabi hendak balas dendam, ada kawa, sebab siapa yang disariki banyak orangnya. Nah, panakiluhu lahu, maka kita termasuk yang ma'akali lawan buhannya. Artinya kita di atas angin menjadi Abu Jahal mungkin kita kayak itu. Jadi seandainya dibunuh Nabi Muhammad ini, tapi yang membunuh orangnya sama-sama, lalu ada ketahuan siapa yang sebujur-bujur salah karena berataan kompak. Nah, itu pendapat si Abu Jahal. Wa qala an-Najdi, lalu iblis yang menyerupai orang Najd ini, la'anahullahu, yang Allah sudah melaknat sidin iblis ini, al-qaulu, ujar sidin, ujar si iblis nih, bisidin dulu tatu hasidin Bang ya Allah. Jadi ujar iblis, al-qaulu maqala, ucapannya nintu mantap benar. Itu tuh ujar iblis, pendapat si Abu Jahal ini mantap benar. La ara gairahu, aku sependapat lo ninya, kadada yang lain dari itu pendapatku. Nah, fa ajma'a rayuhum ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqu ala dzalik. Lalu sepakatlah seluruh orang yang di rumah itu untuk membunuh Nabi Muhammad dengan cara yang kayak tadi.
Nah, imbas sepakat tafarraqu ala dalik, lalu mereka berpisah. Tapi sudah ada berencana. Nah, masing-masing ke kabilah masing-masing mengirim utusan yang dianggap jagau, gagah, kuat. Nah, tacutnya lah kita. Thumma ata Jibrilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, tapi Allah taala melihat dan mendengar. Diutuslah si malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, la tabit hadhil lailata ala firashikal ladzi kunta tabitu alaih. Pian malam ini jangan guring di tempat yang biasa pian guring. Guring pian yang biasa pian guring itu jangan ditempatin malam ini, pian guring di lain ya. Jangan di ranjang yang biasa pian guring, ujar si Jibril nih. Sebab kaina bubuhannya hendak maintai pian. Nya kan kalihatan Jepang di lulungkang tuh. Di situ sedang tempatnya guring dan hafal buhannya tuh. Tempat guring Nabi di sini tinggal menerjang aja lagi. Falamma kana al-lailu istama'u ala babih yarsudunahu hatta yanama. Nah, sudah malam waktunya, menjelang tengah malam nih, berkumpul bon yang jaga-jaga tadi, maintai di muka pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di muka pintu Nabi, mereka itu maintai, yarsudunahu, maintai hatta yanama, sampai Nabi taguring. Nah, diintai buhannya oleh yang bubuhan yang perwakilan tadi nih. Imbah sudah maintai fayathibu alaihi, lalu mereka tuh sudah siap hendak menerjang, hendak menyerang lawan Nabi kita Muhammad. Nah, tapi Nabi ini sudah paham karena si Jibril sudah memadahi. Pak Amara sallallahu alaihi wasallam aliyan, lalu Nabi menyuruh Sayyidina Ali, sidin suruh panama makanahu, tidur di tempat sidin yang biasa sidin goreng. Nah, jadi palihatan bubuhan yang maintain ini Nabi nih tuh, padahal sidin Ali wa ghutiya bi burdin lahu sallallahu alaihi wasallam akhdara, dan sidin Ali basalimut lawan salindang yang biasa Nabi pakai yang warnanya hijau. Nah, jadi melihat salindang itu iya sudah Nabi. Padahal Sidina Ali jadi maintai. Padahal yang diintai lain orangnya. Karena yushidu lahu al-jum'ata wal 'idain ba'da dzalika 'inda fi'lihima wa kana awwalu man syara nafsahu syara ay ba'ala billahi wa waqiya biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memuji Sidina Ali. Wa bidzalika yaqulu Ali radhiyallahu anhu. Ini kita bercapat jelas karena ini kisahnya pian sudah tahu kisahnya nih. Ya kalau rancak pian mendengar sudah kisahnya nih. Jadi Sidina Ali yang guring di kaguringan Nabi ini tuh dikira bubuhan yang musuh ini Nabi, padahal lain, cuma selindangnya ya selindang Nabi. Nah, guring di situ. Lalu kisahnya Sidina Ali ini termasuk orang yang pamulaan menjual dirinya di jalan Allah, yang mau mengguringi itu. Nah, padahal kan kada seberapa orang wani mengguringi di situ, cakanya kada dibuka langsung timpas saja, langsung paget dulu. Untung kan bah dibuka dulu hanya kelihatan oh Ali aja. Nah, cakanya pang belum dibuka langsung timpas. Tak timpas Sidina Ali ya kalau. Nah, itu kan kawan yang Sidina Ali pada waktu Sidina Anum bener masih orangnya. Waktu itu masih sangat muda aja kita. Belum kawin lagi gitu nah. Wa bidzalika yaqulu Ali radhiyallahu anhu. Nah, kisah yang tragedi ini tuh termasuk orang dramatisir atau sangat dramatis kisahnya itu Sidin buat di dalam syair oleh Sidina Ali kisahnya, yaitu Jasidin wa waqiyat bi nafsi khairu man wati'at tara wa man tafa bil baitil atiqi wa bil hajar rasulu ilahin khafa ayyam kuru bihi wa najahu dhuli lillahi minal makar wa bata rasulullah fil ghari amina mawqiyun wa bihibdillahi wa bi satar wa batta ara'iyuhum wa ma yattahimunani wa qad watantu nafsi 'alal qatli wal asar. Artinya yang tadi kisahnya di atas tadi. Kisahnya Sidina Ali mengisahkan aku Sidina Ali mengguringi kaguringan Nabi, barakat aku guring di situ Nabi salamat. Nah, itu kisahnya kayak itu. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam minal bab alaihim. Lalu bubuhannya tadi maintai, ketuh kan maintai
karena melihat Nabi itu janak jiwa guring, menunggu waktu yang tepat aja lagi. Sekira-kira kurang lebih di atas tengah malam. Nah, di atas tengah malam kita bergerak supaya jangan terlalu tumbur. Amun masih jam 10 jam masih banyak orang. Kayaknya ngalih, kayaknya kira-kira jam 1-an jam 2-an atau jam 3-an lah yang kira orang sudah guringan. Kayak itu rencana. Tahu aja sudah, sebab ujar buahnya ini Nabi itu ada orangnya guring situ. Nah kita aman aja, kita tunggu waktu aja lagi siap menyerang. Nah kayak itu kisahnya. Kada tahu buahnya kada sadar, ternyata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bab alaihim. Ternyata Nabi yang keluar mengaluari alaihim, mendatangi bubuhan yang jaga-jaga tadi. Wa qad akhadallahu ala absarihim, tetapi mata bubuhan yang jaga-jaga tadi picak sabadataan kada melihat lawan Nabi tadi. Nah, kenapa picak aja? Allah menutup matanya. Nah, falam yarahu ahad minhum. Seikung-ikung kada ada melihat lawan Nabi keluar nih tuh. Bahkan Nabi nasara ala rusihim kullihim turaban kana biyadih. Leluasa Nabi mengambil pasir. Tahukah Nabi kapala-kapala yang cukup-cungkungan orangnya nih, mbah ditokakan teguring nah kayak itu. Ada bacaannya tuh. Karena piadih, jadi pasir itu santai aja Nabi, kada yang gerasa-gerusuh tuh. Sebab orangnya mudah kayak hulingang-hulingang tuh aja. Kada melihat, kada sadar. Tahu kakak Nabi lawan pasir langsung teguring. Nah kayak itu. Wahwa, sedangkan Nabi keadaannya yatslu qauluhu ta'ala, membaca surah Yasin sampai ila qaulihi faghshaynahum fahum la yubsarun. Nah, amalannya surah Yasin sekalinya. Lalu kada melihat orang yang hendak berbuat jahat tuh kada melihat. Insarafa haitsu arada, sakahandak Nabi kunyuk-kunyuk di situ, guring orangnya. Sakahandak Nabi ya. Nah, masuk ke rumah sidin kena keluar pulang. Kunyuk-kunyuk aja Nabi. Nah, fatahum imbah tuh kada berpelawas, Nabi tadi berangkat sidin dengan Sayyiduna Abu Bakar berangkat. Imbah tuntung berangkat jauh, aja yang ini sudah jam 3-an parak subuh. Fa'ata sambungannya lah, fa'atahum atin mimman lam yakun ma'hum. Ada orang datang tuh kada masuk yang teguring tadi. Nah, melihat bina bangal-bangalan berabahan, jadinya nih napa nih maka rencana kada kayak ini, maka guringan buahnya nih. Mina barabahan bangal-bangalan kayak janak sawan mengaruh-ngaruhnya tuh guringnya janak benar. Nah pokoknya lalu dia berucap, ujar yang siang hanyar datang ini melihat yang orang bangal-bangalan guringan, ma tanzuruna hahuna, napa yang terjadi di sini, kenapa buhan nyawa guringan beratan di sini? Lalu tak bangun bahannya lah sambil digaraknya. Qalu, ujar yang bubuhan yang jaga-jaga tadi, Muhammad tunah kami hendak membunuh Muhammad. Nah, ujar yang si laki-laki yang hanyar datang tadi, qala khayyabakumullah, ingnya Muhammadnya sudah ada lagi di sini. Wallah, demi Allah, kharaja alaikumnya sudah keluar dan berhasil mengguringkan kalian. Nah, ujar yang si laki-laki tadi. Nah, dikira urihibun jaga-jaga tadi terbangun tadi, rasanya masih ada Nabi Muhammad di dalam, padahal sudah tulak jauh aja kita menjauh dari rumah ninto. Ma taraka minkum rajulan illa wada'a ala rasihi turaban, bahkan setiap ikung kapala nyawa beberatan nyawan ini seberataan diandakinya debu tanah di atas kepala. Coba japa aja tujuannya. Wan tolak kali hajatih, dannya sudah berangkat meninggalkan Makkah. Nah, pamatarawna mabikum. Nah, coba kalian lihat apa yang terjadi dengan diri kalian. Nah, fawada'a kullun yadahu ala ra'sih, lalu tiap ikung menjapai kepala masing-masing menjapai. Setelah menjapai, fa idzan alaihi turab, sakalinya dilihati masing-masing ada tanah pasir di kepala. Nah, itu takajud thumma ja'alu yattali'una fayarawna aliyan alal firas mutasajjiya bi burdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mbah takajud gini, dia lalu hanya sadar, lalu padanya meluncat mendatangi masuk ke rumah. Sekali dilihati, yang diintai tadi nih, dibuka burdahnya, selendangnya. Sekalinya Sayyidina Ali
dalam keadaan basalimut lawan burdah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salindang Nabi. Fayaqulun, lalu mereka itu model kayak berucap menyalahkan diri mereka masing-masing. Wallah, jadinya demi Allah. Jadi buahnya itu menyembah Tuhannya Allah juga. Cuma kasatnya lain Allah yang wahdahu la syarikalah. Kasatnya itu Allah Tuhan mereka kayak patung apa segala macam itu. Nah itu. Demi Allah jadinya anna hadza la Muhammadun naim. Kami yakin benar yang guring ini Muhammad sebenarnya. Makanya kami intain itu. Tetapi alaihi burduhu, ya, yang di atasnya ini burdahnya selendangnya. Nah, falam yazalu kadzalik hatta asbahu. Lalu mereka itu merasa tak kalah jika kita sampai subuh. Nah, faqama Aliun minal firas, lalu Sayyidina Ali pun berdiri dari ranjangnya. Waqalu, lalu mereka berucap orang-orang yang tak kalah dari ini, laqad sadaqna alladzi kana hadatsna. Jasidin dasar bujur, kita dasar tak kalah, dasar itu tuh banunya bahasanya. Artinya kada kawa dilawan yang orang yang bujur-bujur dasar bujur kada kawa dilawan, selalu ditulungi oleh Allah. Nah itu. Wa fi hadza nazala qauluhu ta'ala. Nah, dalam masalah ini turun firman Allah taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu aw yaqtuluka, al ayah. Ini kisahnya yang mengisahkan yang tadi. Ketika orang-orang kafir hendak berencana, mereka itu hendak membunuh nyawa Muhammad, tetapi ternyata Allah yang memperdaya mereka. Sambungannya pulang. La tas'anna fa ba'dal usri taysir wa kullu syai'in lahu waqtun wa taqdir walil muqaddari fi ahwalina nadhar wa fawqa tadbirina lillahi tadbir. Jadi ujar syair, apapun yang terjadi lawan diri kita, kita jangan gelisah. Misal terjadi sesuatu yang sulit di diri kita, jangan gelisah, karena setiap kesulitan pasti imbahnya datang kemudahan. Nah, yang kita takutan tuh kemudahan, sebab bila ada kemudahan biasanya datang kesulitan. Nah itu, jadi nang kayak guru bahari pas wayah kakanyangan menangis den. Amun murid-murid ini bingung ay, kenapa imbah kakanyangan menangis? Biasanya kan kelaparan menangis ya kalau ini kakanyangan. Nah jasidin biasanya bila sudah kenyamanan datang yang kada nyaman. Nah itu sama nang kayak kita nih misalnya ke dalam keadaan kada nyaman, dalam keadaan misalnya situasi yang kada normal ya kalau. Nah itu jangan gelisah, jangan gelisah. Seluruhnya itu adalah didikan Allah. Allah hendak menilai kesabaran seseorang meliwat cara musibah yang sidin julungi lawan kita. Nah kayak itu cara menyikapinya tuh, jadi kada usah gelisah. Jangan model kayak ada perasaan takutan, walaupun kita disuruh juga jangan pina bewani-wani, tapi jangan sampai kita menganggap bahwa segala sesuatu yang lain Allah berisi kekuatan. Kada boleh nang kayak itu. Kita menganggap ada sesuatu yang lain dari Allah bisa memberi bekas, kada boleh. Misal yang lain dari Allah ini penyakit misalnya. Bila kita menganggap penyakit ini bisa memberikan sesuatu dampak kepada kita, kita yakinin itu pakafara kafir kita. Nah, hati-hati. Penyakit apakah? Itu seluruhnya didikan dari Allah atau ujian dari Allah. Jangan sampai kita menganggap atau rusak keyakinan kita gara-gara penyakit itu. Tetapi kita tetap disuruh berobat atau menjaga kesehatan, tetap disuruh. Kenapa menjaga kesehatan disuruh? Karena itulah Tuhan hendak melihat mana yang taat lawan mana yang kada. Nah itu aja. Jadi Allah bersuruh itu satu aja tujuannya, hendak memberi pahala atau memberi siksa. Ya Tuhan ini hendak kunilai orang ini nah. Kunilai, kusuruh. Bila suruhan Allah ini digawi dengan bujur, niatnya bujur, dapat pahala. Maka suruhan Allah mendatangkan pahala. Bila menggawi suruhan kada bujur, apalagi niatnya kada bujur, maka datang kena siksa. Nah kayak itu. Tapi seluruh sabab tadi tetap kita yakini. Karena kita sudah belajar sifat 20 ya Allah, jadi hati-hati jangan sampai kita mengerjakan sabab, mengerjakan protokol kesehatan tetap digawi, tapi jangan sampai mengerjakan itu seolah-olah protokol kesehatan ini kawan memanjangkan umur. Hati-hati.
Protokol kesehatan kada memanjangkan umur, sama seperti penyakit kada mengurangi umur. Lah, nah ini etikat kita nih. Lalu kenapa kita melaksanakan protokol kesehatan? Menjalankan perintah Allah, mengharap pahalanya, mengharap keridhaannya, itu aja. Jangan sampai model kayak memakai masker itu menggitir-gitir, mudahan corona baugah aja model nento nah. Kada boleh nang kayak itu. Karena kada bergerak debu melainkan Allah yang menggerakkan. Nah, maka kita harus basic keyakinan yang kuat, tetapi syariat dijalankan. Di antara syariat, jangan sampai pagi tiap besokan membaca salamun qaulam mir rabbir rahim 28 kali. Nah, itu sampaikan aja, sebarkan aja seluruh alam dunia gaib, dunia manakah? Nah, itu termasuk amaliyah guru-guru kita bahari. Insya Allah bila mengamalkan itu diselamatkan dari penyakit di musim penyakit. Nah, Allah yang menjaga dan memelihara. Lalu kita baca, sangguplah bacaan ini menjaga kita? Kada sanggup. Siapa yang menjaga kita? Tetap Allah. Nah, kayak itu. Masker dibaca, jadi pakai. Sangguplah masker menahani corona? Kada sanggup. Yang menahani corona dari kita hanya Allah. Nah, tapi jangan kada dipakai. Bawang tiap besukan, jangan jote besukan wajah-wajah halat sehari kah bawang habang hiris-hiris buat kicap buat lumbuk. Nah, sengakan sapat karing, waduh sapiring habis teh panas-panas pulang. Nah, insya Allah tenggorokan selalu sehat. Nah, ada madu, minum madu, jangan bakal lahian on madu, diminum madunya jangan bakal lahian. Nah, insya Allah sehat. Nah, imbah itu pulang surah-surah ini. Nah, di akhir zaman ini kita ganti aja surah-surah yang panjang-panjang, ganti dengan yang handap. Al-Falaq surah pertama, An-Nas surah kedua. Ini wasiat guru-guru ulama besar, wali-wali Allah Ta'ala yang bahari-bahari. Di kitab Sa'adatud Darain dikisahkan, apabila kena di akhir zaman terjadi sesuatu yang kacau di kita, penyakit segala macam, maka perbanyaklah membaca surah Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Maka surah Al-Falaq dan An-Nas ini mengatasi 3 krisis dalam kitab tuh. Pertama, krisis kesehatan diatasi oleh Al-Falaq dan An-Nas. Yang kedua, krisis perekonomian diatasi juga lewat Al-Falaq dan An-Nas. Cangkal-cangkal pengen membaca Al-Falaq An-Nas tuh, insya Allah lancar urusan rezeki. Nah, yang ketiga, krisis keamanan, insya Allah dipelihara oleh Allah. Asal sababnya ada, walaupun sabab ada memberi bakas ya kalau. Nah, baca Al-Falaq An-Nas baik itu di luar sembahyang maupun di dalam sembahyang. Amun di luar sembahyang caranya besukan kamarian. Besukan baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kamarian baca pulang Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kayak itu caranya. Di surah-surah baca nih tuh. Di dalam surah-surah sembahyang tuh nah baca Al-Falaq dan An-Nas. Bila jadi imam baca Al-Falaq dan An-Nas. Nah kayak itu. Nah, subuhnya subuhnya surahnya surah Alam Nasrah ayat surah rakaat pertama, Alam Tarakaya rakaat kedua. Ini wasiat guru bahari bila zaman dalam keadaan kada kondusif. Nah, wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.